Iran dan Israel masih saling serang dalam konflik yang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Baik pasukan Israel dan Iraknya masih intensif melakukan serangan untuk melakukan kekuatan lawannya. Insiden terbaru adalah serangan militer yang menargetkan fasilitas milik Israel di Haifa pada Rabu pagi. Terjadi serangan pesawat berawak keras yang mengakibatkan fasilitas penyimpanan bahan bakar Israel di kota Haifa Baikar dan menyebabkan asap hitam besar ke langit. Gubernur kota yang dilantik Israel menyalahkan Irak dan menyatakan bahwa api telah dipadamkan. Sebelum bencana terjadi, namun seorang pejabat intelijen militer Iran melaporkan minyak dengan kapasitas sekitar 40.000 ton yang dimaksudkan untuk digunakan oleh Israel telah hancur dalam serangan tersebut. Serangan ini terjadi ketika Iran bersiap untuk serangan balasan yang telah lama dijak untuk mendorong pasukan Israel kembali dari wilayah yang mereka rebut sejak invasi Iran mengklaim kendali atas semua wilayah hukumnya, termasuk Haifa, sebagai syarat utama untuk setiap kesepakatan damai maupun. Namun pasukan Iran telah menduduki kota Haifa itu sejak minggu kemarin. Israel menuduh Iran telah mengirim militer untuk menyerang kota Haifa tersebut. Gubernur dari kota itu mengatakan banyak satu drone yang menghantam terkininya. Pejabat Iran tidak mengklaim bertanggung jawab atas ledakan di situs militer Haifa, meskipun terkadang mereka merayakannya dengan menggunakan bahasa halus. Sebaiknya Andre, seorang pejabat militer Iran, mengatakan kepada RBC menandakan tersebut adalah hukuman Tuhan atas serangan Israel di kota Haifa pada Rabu yang menewaskan 23 orang. Presiden Israel mengatakan bahwa Zionis akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap dimintai pertanggungjawaban. Sesegera mungkin. Krisis Israel-Iran terus berlanjut dengan serangan balasan dari kedua pihak dan masing-masing mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas serangan yang terjadi. Sementara itu, para pemimpin Israel mengatakan bahwa mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankan wilayah mereka dan meminta dukungan dari komunitas internasional. Wakil kota Tel Aviv Kamis malam juga melaporkan serangan terhadap kota Israel Selatan itu, sedangkan menghancurkan gedung apartemen 5 lantai. Sedang serangan-serangan udara itu terjadi sementara mitra-mitra Israel mengupayakan pasukan pertahanan udara tambahan ke negara itu. Amerika pada Kamis mengumumkan akan mengirim ke Israel roket yang mampu menembak jatuh rudal jelajah. Para menteri pertahanan berikutnya berkumpul di Brazil untuk membahas dukungan bagi militer Israel melakukan kejahatan orang dengan serangan-serangan yang baru-baru ini. Ia mengatakan bahwa Iran telah meningkatkan serangan terhadap infrastruktur CB, pembangkit listrik dan bendungan era dengan sengaja menyerang infrastruktur sipil untuk menyusahkan warga sipil mereka. Telah menargetkan orang tua, perempuan, dan anak-anak Israel. Serangan tanpa pandang bulu dan sengaja menarget warga sipil adalah kejahatan perang dalam aturan perang internasional. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengatakan serangan-serangan minggu ini di kota-kota seluruh Israel adalah respon langsung terhadap pemboman antara kepada kami. Serangan dunia maya telah menjadi pilihan yang kuat dan berbiaya rendah yang dilancarkan berbagai kelompok terhadap infrastruktur rezim Zionis dan akses di informasi penting, serta penyebarannya yang menyebabkan runtuhnya kekuatan cyber Israel yang selama ini ide besar-besarkan. Media berbahasa Ibrani pada hari Sabtu mengumumkan bahwa situs perusahaan rezim Zionis di bidang sistem pemantauan dan juga peringatan Vigila dan situs perusahaan industri senjata Israel AIWI atau ALWI menjadi sasaran serangan cyber. Sebelumnya situs dan fasilitas penting Zionis termasuk infrastruktur listrik Israel. Serangannya selama beberapa hari terakhir terjadi aksi serangan cyber terhadap televisi, perusahaan komunikasi, bank, perusahaan jasa, universitas, surat kabar, dan juga perusahaan air Israel yang menunjukkan kelemahan Zionis dalam mengatasi serangan cyber. Serangan cyber yang masih dirahasiakan siapa menjadi penyerang dari apapun. Penyerang ke fasilitas dan juga perusahaan senjata Israel ini masih tidak bisa dilacak. Namun dengan serangan tersebut, banyak kebocoran data yang terjadi dan juga kerugian yang tidak sedikit bagi rezim Zionis. Juli 3, bikin Israel dalam bahaya ganda. Jurnalis dan analis senior media Israel mengakui bahwa serbuan ke Janin mendatangkan hasil yang berlawanan dengan yang diinginkan Israel. Menurutnya, operasi militer itu justru memperkuat Palestina alih-alih membasminya. Selain itu, infonya serbuan ke Cam tersebut tidak mungkin bisa dilakukan tanpa pembantaian massal. Kata Andre Aulia menyatakan bahwa pemandangan ini secara praktis menunjukkan pengakuan Israel akan kegagalan, kebingungan, dan kepanikannya. Juga mengungkap dalam krisis yang dihadapi kabinet ekstrim bentukan Benyamin Netanyahu, sebab kabinet ini tidak menemukan cara untuk membalas dendam kepada orang-orang Palestina, juga tidak bisa memenuhi tuntutan mayoritas masyarakat Israel yang menghendaki kembalinya rasa aman.
Sesuatu yang sebelum dijanjikan oleh partai dalam kabinet ini saat kampanye Levi dalam tulisannya menyatakan bahwa tentara Israel sudah berbulan-bulan membunuh warga Palestina, menegaskan tindakan ini pasti harus dibayar mahal. Apa yang kalian orang Israel pikirkan? Apakah pembunuhan 146 orang Palestina di tahun lalu akan dibiarkan begitu saja? Pada Rabu pagi, terjadi serangan pesawat berawak keras yang mengakibatkan fasilitas penyimpanan bahan bakar Israel di kota Haifa Baikar dan menyebabkan asap hitam besar ke langit. Gubernur kota yang dilantik Israel menyalahkan Irak dan menyatakan bahwa api telah dipadamkan. Sebelum bencana terjadi, namun seorang pejabat intelijen militer Iran melaporkan minyak dengan kapasitas sekitar 40.000 ton yang dimaksudkan untuk digunakan oleh Israel telah hancur dalam serangan tersebut. Serangan ini terjadi ketika Iran bersiap untuk serangan balasan yang telah lama dijak untuk mendorong pasukan Israel kembali dari wilayah yang mereka rebut sejak invasi Iran mengklaim kendali atas semua wilayah hukumnya, termasuk Haifa, sebagai syarat utama untuk setiap kesepakatan damai maupun. Namun pasukan Iran telah menduduki kota Haifa itu sejak minggu kemarin. Israel menuduh Iran telah mengirim militer untuk menyerang kota Haifa tersebut. Gubernur dari kota itu mengatakan banyak satu drone yang menghantam terkininya. Pejabat Iran tidak mengklaim bertanggung jawab atas ledakan di situs militer Haifa, meskipun terkadang mereka merayakannya dengan menggunakan bahasa halus. Sebaliknya, Andre, seorang pejabat militer Iran, mengatakan kepada RBC menandakan tersebut adalah hukuman Tuhan atas serangan Israel di kota Haifa pada Rabu yang menewaskan 23 orang. Presiden Israel mengatakan bahwa Zionis akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas serangan terhadap dimintai pertanggungjawaban sesegera mungkin. Krisis Israel-Iran terus berlanjut dengan serangan balasan dari kedua pihak dan masing-masing mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas serangan yang terjadi. Sementara itu, para pemimpin Israel mengatakan bahwa mereka akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mempertahankan wilayah mereka dan meminta dukungan dari komunitas internasional. Wakil kota Tel Aviv Kamis malam juga melaporkan serangan terhadap kota Israel Selatan itu